kita akan masuk ke materi yang tentang Google Doc dan WhatsApp video call. Kalaupun ada pertanyaan atau hasrat untuk belajar lebih dalam gitu, nanti bisa di kolom chat atau bisa disiapkan dulu pertanyaannya, ditulis di kertas, lalu nanti di akhir sesi akan kita beri kesempatan untuk bertanya. Biar hasrat bertanya Bapak Ibu itu tidak tertahan dalam diri Bapak Ibu, bisa dikeluarkan hasrat bertanyanya, bukan hasrat yang lain ya Bapak Ibu. Hasrat bertanya. Baiklah, Pak Alif sudah bisa connect dengan kami? Halo Pak Alif. Ya, connect. Ya, Pak Alif. Terdengar Mas Yogi suaranya? Oh, terdengar. Sangat terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Alif, waktu dan tempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin ya Bapak Ibu, ini sudah mendekati jam-jam kritis gitu ya. Ini apalagi kita berpuasa, tapi mudah-mudahan insya Allah masih tetap semangat ya gitu untuk sama-sama belajar. Jadi apa yang kami sampaikan itu kami mencoba untuk mengenalkan sebuah solusi begitu sebenarnya kepada bagaimana saat ini kita mengalami masa adaptasi gitu ya, terkait dengan wabah yang sama-sama kita hadapi saat ini gitu. Tapi sekali lagi ini masih semangat ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih semangat, paling kurang tidak sampai jam 12 lah. Saya akan coba sampaikan beberapa opsi bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran daring menggunakan alat yang sehari-hari Bapak Ibu pegang sebenarnya, menggunakan smartphone atau HP gitu ya. Saya coba share screen ya Mas Yogi. Siap, silahkan. Share saldo juga boleh. Share saldo. Nah, ini Bapak Ibu, judul materinya adalah belajar daring kelompok kecil dengan menggunakan aplikasi Google Doc dan WhatsApp video call. Gitu. Tadi di awal sempat saya berbincang dengan Ibu siapa ya tadi pagi ya, Bu Winarti kalau enggak salah. Sehari-hari saat ini gitu ya, bagaimana cara guru-guru terutama di Mojokerto mengajari anak-anak terutama yang di PAUD gitu nggih. Kalau kita kelasnya sekarang adalah pendidik atau guru di tingkat SMP atau SMA, jelas lebih mudah karena siswanya sudah besar gitu ya, udah bisa, mungkin sudah ada yang dikasih HP sendiri begitu dan bisa mandiri karena sudah besar. Tapi sehari-hari sekarang saat ini kita Bapak Ibu jenengan semua adalah berhadapan atau bertugas dan berkewajiban untuk mendidik usia dini atau PAUD, mulai dari playgroup, kelompok bermain atau sampai TK gitu nggih. Ini juga sempat saya praktekkan gitu ya. Saya mengalami pengalaman ini gitu sebagai orang tua, di mana anak saya belajar itu juga online dan tidak sekedar cuman difoto, tugasnya difoto terus kemudian mengirimkan video mengerjakan tugasnya seperti apa, tapi lebih dari sekedar kita menuntaskan kurikulum, bukan sekedar tugasnya sudah dikumpulkan terus guru-gurunya menyimpan dan mereka mencoba menilai seperti itu. Tapi sekarang yang perlu kita pahami adalah bagaimana sih kita memanfaatkan apa yang ada di hadapan kita untuk bagaimana kita memberikan solusi pembelajaran bagi anak-anak usia dini begitu. Ini saya Bapak Ibu, saya Alif gitu ya, Alif Habibi sebagai PTP ahli pertama di WP PAUD Dikmas Jawa Timur. Bapak Ibu bisa panggil Mas Alif gitu aja, tidak apa-apa. Kemudian poin-poinnya adalah yang pertama kita akan mencoba bersahabat dengan belajar daring. Belajar daring itu apa sih gitu ya? Di awal tadi sudah ada pengelolaan kelas daring,
Tapi saya coba ingatkan lagi, apakah belajar daring itu. Kemudian kita poin kedua ada sejarah dan awal mula aplikasi Google Duo dan WhatsApp. Mungkin Bapak Ibu udah pakai gitu ya, tapi sejarahnya tahu apa enggak begitu. Awal mulanya seperti apa atau sampai saat sekarang ini sampai di tahap apa sih perkembangan teknologi Google Duo dan WhatsApp. Sehingga kita bisa memaksimalkan fitur-fitur itu bukan cuma sekedar untuk berkirim pesan, kita bisa tidak cuma berkirim gambar atau berkirim video. Kita bisa coba untuk memaksimalkan fitur-fitur yang lain. Kemudian seperti yang tadi, kita bandingkan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih mana sih yang lebih baik antara Google Duo atau WhatsApp. Sehingga Bapak Ibu bisa memilih yang lebih cocok bagi kelas atau sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dan yang terakhir adalah cara penggunaan. Tentunya mungkin ada yang sudah paham atau mungkin ada yang belum sama sekali. Kita akan sama-sama belajar bagaimana sih caranya belajar online menggunakan WhatsApp dan Google Duo gitu. Nah, terkait dengan pembelajaran daring gitu ya. Kita biasa dengan pembelajaran konvensional, yaitu tatap muka, menunjukkan buku, alat peraga, dan lain-lain. Sedangkan saat ini kondisinya pandemi, kita kaget gitu ya. Tiba-tiba harus belajar di rumah, bekerja dari rumah. Kita sama-sama tiba-tiba dihentakkan dengan suatu peristiwa atau sekarang bahkan bisa boleh disebut musibah gitu ya, musibah yang semuanya menghentikan semua aktivitas gitu. Pertama yang berimbas adalah di pendidikan. Akhirnya ada opsi, memang ada namanya pendidikan jarak jauh. Dari dulu tiap-tiap kampus di tingkat pendidikan tinggi, universitas, politeknik itu ada namanya pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh itu biasa dilakukan di tingkat universitas, di mana mungkin ada yang namanya community college seperti itu. Jadi kampusnya di Surabaya, tapi mahasiswanya ada di kota-kota lain di luar Surabaya, yang dinamakan dengan program PJJ begitu. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang punya anak mahasiswa mungkin tahu ada program PJJ begitu ya, pendidikan jarak jauh. Kampusnya di Surabaya, kuliahnya tapi di kota asalnya masing-masing. Tapi ijazahnya adalah menggunakan sesuai kampus yang ada di Surabaya, meskipun belajar sehari-harinya mengerjakan tugas itu ada di Jombang, Mojokerto atau bahkan di Pacitan. Begitu. Menurut pengertiannya, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Nah, kalau dulu gitu ya, pendidikan jarak jauh mungkin jarang yang memakai teknologi seperti saat kita sekarang ini, teknologi video conference. Mungkin ada yang namanya membuka kelas. Kalau biasanya Bapak Ibu tahu ada yang namanya Google Classroom begitu ya, ruang kelas yang online. Jadi dosennya atau gurunya memberikan tugas, mengunggah materi yang harus dipelajari, kemudian mengunggah soal-soal yang harus dikerjakan, kuis, kemudian soal-soal ujian dikerjakan secara online. Itu pendidikan jarak jauh yang mungkin dulu sering dilakukan. Terus kemudian dalam perkembangannya, terutama saat ini yang kondisi pandemi sekarang ini ya, maka pembelajaran elektronik atau e-learning itu semakin sudah mulai menjamur saat ini. Atau yang sekarang kita pelajari sekarang adalah pembelajaran daring atau yang biasa disebut dengan daring dalam jaringan. Nah, di sini berarti menggunakan internet. Artinya adalah merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Nah, artinya adalah pembelajaran daring itu Bapak Ibu sudah lakukan sebenarnya, meskipun tanpa ada tatap muka begitu ya, menggunakan WhatsApp, berkirim soal,
memandu orang tua bagaimana apa yang harus diajarkan sama anak, kemudian orang tua memfoto hasil pekerjaan atau memvideo dan dikirimkan ke gurunya. Itu sudah melakukan pendidikan jarak jauh dan pembelajaran daring sebenarnya. Yang akan kita pelajari adalah pembelajaran daring yang kita bisa melihat aktivitas dan berinteraksi secara langsung dengan peserta didik seperti itu. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan fasilitas koneksi internet tanpa melalui tatap muka secara langsung, menggunakan platform tertentu, dan menggunakan teknologi video conference. Nah, ini saya akan tunjukkan video dari Pak Mas Nadiem Makarim ya. Beliau memberikan 7 tips pembelajaran jarak jauh untuk semua pendidik yang sekarang saat ini melakukan pembelajaran daring. Halo, ini Mendikbud melapor dari rumah. Saya ingin hari ini memberi... Terdengar ya Bapak Ibu suaranya? Ya Pak Hermanto mengangguk-angguk berarti masuk suaranya. Saya lanjutkan. Beberapa pikiran saya dan juga beberapa tips-tips bagi pengajar, baik guru atau orang tua, dalam menghadapi kondisi situasi krisis ini, di mana banyak sekali murid-murid kita sekarang belajar dari rumah dan banyak sekali guru-guru mengajar dari rumah. Untuk tips yang pertama, dan mungkin yang terpenting, jangan stres. Ini adalah masa adaptasi. Pasti tidak mudah, penuh dengan kebingungan, penuh dengan ketidakpastian. Ini normal. Jadi jangan khawatir, tapi yakini bahwa cara terbaik untuk belajar suatu hal baru adalah untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Dan itu satu-satunya cara untuk memperbaiki diri. Jadi walaupun banyak guru, orang tua atau murid yang masih gaptek misalnya, atau masih terintimidasi dengan teknologi, nggak apa-apa, itu perasaan yang normal. Tapi yang penting kita setiap hari mencoba untuk mempelajari bagaimana metode yang terbaik, karena tidak ada satu jalan untuk menemukan cara yang paling tepat. Untuk tips yang kedua, cobalah membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil. Ini merupakan mungkin bagi banyak sekali guru dan pengajar suatu hal yang baru, tapi ini saatnya kita mencoba. Janganlah takut bereksperimentasi dengan cara-cara baru. Ini adalah kesempatan kita untuk berinovasi. Banyak pengajar sekarang sebatas memberi assignment saja, lalu hasilnya dievaluasi. Ini memang wajar, dalam situasi yang sulit seperti ini pasti banyak yang main aman saja, berikan tugas secara tertulis dan setelah diselesaikan dikoreksi dan diberikan angka. Dan besoknya sama lagi. Tapi mungkin ada cara lain yang mungkin lebih efektif. Tidak semua murid punya level kompetensi yang sama. Yang unggul di satu bidang belum tentu unggul di bidang yang lain. Cobalah membagi kelompok belajar berdasarkan kompetensi yang sama. Contoh, kalau satu hari ada 5 jam mengajar, kenapa harus seluruh kelas serentak diajar lewat videocon? Kenapa satu kelas semuanya diberikan tugas yang sama? Sebagai contoh juga, 5 jam mengajar dalam satu hari itu bisa sebenarnya dibagi menjadi 5 kelompok yang lebih kecil, masing-masing 1 jam melalui video conference. Tapi setiap kelompok fokus kepada topik yang mungkin paling menyulitkan untuk mereka atau topik yang paling menarik bagi mereka. Untuk tips ketiga, cobalah project based learning. Belajar dari rumah bukan berarti harus belajar sendiri. Kalau kelas seperti yang sebelumnya saya bilang sudah dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil, para pengajar bisa memberikan group project assignment. Dengan ini, murid-murid itu belajar untuk bertanggung jawab dalam grup yang lebih besar. Angka mereka terikat satu sama lain, dan ini menciptakan suatu tantangan kolaborasi. Mereka terpaksa untuk bekerja sama, dan ini melatih empati mereka dan juga kemampuan mereka untuk mendorong sesama lain. Dan secara otomatis, salah satu profil yang terpenting untuk para siswa yaitu azas gotong royong mereka itu terbentuk.
Nah, jadi membagi kelas menjadi kelompok kecil ini sebenarnya membuka banyak sekali kesempatan untuk project based learning yang luar biasa. Dan ini nggak akan langsung lancar, saya jamin. Tapi harus mulai dicoba. Jangan remehkan kemampuan anak untuk mengatur dirinya jika mereka saling bergantung kepada murid lainnya. Pasti banyak guru-guru dan orang tua yang terkejut melihat level motivasi mereka yang meningkat. Tips keempat, alokasikan lebih banyak waktu bagi yang tertinggal. Mungkinkah ini kesempatan untuk memberikan fokus yang lebih banyak kepada murid-murid yang tertinggal di kelas? Sehingga mereka bisa lebih percaya diri saat mereka bergabung lagi di kelas saat COVID-19 krisis ini sudah berakhir. Jadi mereka bisa mengejar dalam waktu ini. Mungkinkah ini kesempatan emas untuk melibatkan orang tua untuk memahami dan membantu apa tantangan anak-anak mereka yang mungkin tertinggal di kelas, yang mungkin pembelajarannya terganggu ataupun mereka mungkin lebih lambat di satu topik tertentu. Karena ada beberapa anak-anak yang jelas punya bantuan yang lebih banyak gitu. Ada anak-anak yang butuh bantuan lebih banyak, ada anak-anak yang mungkin lebih independen. Jadinya kenapa semua guru dan pengajar harus membagi waktu secara rata antara semua anak? Mungkinkah ini kesempatan untuk benar-benar membantu anak-anak yang lebih tertinggal, yang lebih butuh bantuan? Tips kelima adalah fokus kepada yang terpenting. Kalau kita mau mengerjakan semuanya kejar tayang silabus saja, pasti akan suboptimal dan tidak akan efektif. Ini saatnya bereksperimentasi dengan alokasi waktu. Kenapa harus di semua mata pelajaran diberikan waktu yang sama di metode online baru ini? Mungkinkah ini kesempatan untuk mengejar konsep-konsep mendasar yang tadinya tertinggal? Daripada kejar tayang semua topik, mungkin ini kesempatan emas untuk menguatkan konsep-konsep fundamental yang mendasari kemampuan murid-murid untuk bisa sukses di mata pelajaran apapun. Contohnya seperti literasi dan numerasi atau pendidikan karakter. Dan tips keenam, sering nyontek antara guru. Cuma setengah bercanda. Memang nyontek antara murid itu tidak bisa dilakukan dan itu tidak bisa diterima. Tetapi guru harus sering-sering nyontek sama guru lain. Ada banyak sekali guru-guru berinovasi dengan metode belajar online. Sama seperti murid, ada guru yang lebih cepat, ada guru yang lebih lambat beradaptasi dengan teknologi. Jangan ragu-ragu meminta pertolongan dari guru lain. Jangan ragu-ragu meminta contoh-contoh atau best practice dari guru-guru yang lain. Sekarang dengan video conferencing, sekali untuk nimbrung ke kelas guru yang lain. Minta izin kepada guru tersebut. Boleh nggak saya mengobservasi kelas Anda melalui video conferencing? Apa yang guru itu lakukan? Bagaimana mereka menyampaikan bahan? Bagaimana mereka menggunakan fitur-fitur software itu? Bagi guru-guru yang sudah pede dengan teknologi, ajaklah guru-guru lain masuk ke dalam kelas virtual mereka agar bisa melihat dan memberikan inspirasi kepada mereka. Ini adalah kesempatan emas untuk para guru-guru nimbrung secara digital di dalam virtual classroom-nya guru-guru yang sudah lebih canggih. Jadi itu yang saya maksud dengan guru harus sering-sering mencontek guru-guru lain yang lebih canggih di bidang teknologi dan yang sudah berinovasi lebih jauh. Dan tentunya ini akan juga meningkatkan semangat para guru karena mereka bisa melihat di dalam suatu virtual classroom apa yang mereka lakukan berbeda dari kelas yang biasa. Dan tips terakhir adalah have fun. Mengajar itu tidak mudah. Siapa bilang harus membosankan? Sama-sama saja. Walaupun kita dalam krisis ini saatnya mencoba hal-hal yang dari dulu mungkin kita masih ragu, tapi di dalam hati kita rasa ini yang terbaik untuk para murid-murid. Inilah saatnya kita mendengarkan insting kita sebagai guru dan orang tua, dan bukan hanya mengikuti proses seadanya. Seperti murid, inilah saatnya guru dan orang tua berinovasi dengan melakukan banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, begitu Bapak Ibu, 7 tips penting ya dari Mas Nadiem. Kalau biasa kita panggil Mas Nadiem gitu, beliau lebih akrab gitu, minta lebih akrab.
Yang pertama adalah tipsnya itu jangan stres. Nah, mungkin memang semuanya sekarang lagi stres gitu ya. Ada di rumah, udah lama belajar dari rumah, bekerja di rumah, anak-anak terutama yang tingkat PAUD gitu ya. Kebanyakan guru-guru pada kebanyakan agak bingung bagaimana caranya, bagaimana sih belajar ketika saat ini begitu. Yang pertama intinya itu jangan stres. Mungkin juga Bapak Ibu mendapatkan keluhan gitu ya dari orang tua, kok jadi seperti ini gitu. Tapi memang tantangannya di situ. Tantangannya di situ setidaknya Bapak Ibu bisa memahamkan ke orang tua kondisinya itu semuanya seperti ini. Bapak Ibu bisa memotivasi orang tua agar kita bisa sama-sama mendidik anak-anak kita gitu. Intinya yang pertama jangan stres. Kita memang sedang melakukan masa adaptasi bersama-sama. Kita mencoba mencari solusi yang terbaik untuk anak kita gitu ya, agar tidak terlalu lama di rumah, tidak tanpa pendampingan pembelajaran yang sesuai. Jadinya nanti ketika masuk lagi ke sekolah, Bapak Ibu harus menyetel ulang lagi gitu ya frekuensinya anak-anak seperti apa. Jadi yang pertama adalah jangan stres, dibuat enjoy aja. Okay. Terus kemudian, nah ini yang kedua adalah membagi kelas menjadi kelompok kecil. Nah, ini yang akan kita bahas lebih detail begitu ya. Kenapa membagi kelompok kelas lebih kecil? Tentunya fungsinya tujuannya adalah pertama agar lebih fokus. Bapak Ibu membagi kelas lebih kecil jika di kelas itu ada 20 siswa atau lebih, Bapak Ibu bisa membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil dengan membagi anak dengan atau sesuai dengan kompetensinya begitu. Tapi jelas ini membutuhkan pengorbanan dari Bapak Ibu sekalian karena jadi Bapak Ibu ngomongnya atau mengajarinya lebih dari satu kali. Karena biasanya di dalam satu kelas 20 orang sekali ngomong untuk semua anak, sekarang kita membagi kelas kecil. Jadi misalkan 1 jam atau setengah jam gitu ya, setengah jam pertama untuk 8 orang. Yang berikutnya jam kedua Bapak Ibu ngomong lagi hal yang sama atau mengajari hal yang sama. Jadi memang Bapak Ibu harus berkorban gitu ya demi anak didik kita. Bapak Ibu berkorban waktu yang lebih panjang untuk mengajari anak-anak atau menyediakan waktu yang disepakati oleh orang tuanya juga begitu. Jika mungkin orang tua kalau pagi memang HP-nya dipakai bekerja atau HP-nya digunakan aktivitas koordinasi, atau Bapak Ibu bisa memberikan opsi pelajaran, memberikan jadwal pagi jam sekian sampai jam sekian. Kemudian yang jam sesi yang kedua siang atau sesi terakhir di sore hari menjelang berbuka puasa. Jelas itu menjadi tantangan bagi kita semua gitu ya, dan terutama bagi ibu-ibu, bagi Bapak Ibu guru yang harus meluangkan waktu lebih banyak dari biasanya begitu. Terus yang ketiga adalah project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini secara garis besar mungkin pembelajaran berbasis proyek lebih cocok untuk anak atau siswa di jenjang yang lebih tinggi, tapi belum tentu untuk siswa PAUD kita tidak bisa terapkan. Bapak Ibu bisa terapkan, Bapak Ibu bisa analisa begitu ya. Apa sih yang bisa kita terapkan melalui cara project based learning? Misalkan saat ini kita terkait ada masalah wabah COVID-19 begitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan tugas yang menyenangkan berbasis proyek. Misalkan menggambar virus corona itu seperti apa, terus misalkan menggambar caranya cuci tangan, tempat cuci tangan, wastafel atau sabun atau apa gitu. Itu juga dimaksud bisa kita anggap sebagai project based learning. Nah, anak-anak membuat project tentang bagaimana sih situasi saat ini virus corona itu apa dan anak-anak harus apa menghadapi itu gitu. Tentunya yang ringan-ringan saja karena yang Bapak Ibu didik adalah usia dini begitu ya.
Kemudian yang keempat, nah alokasikan waktu khusus untuk yang tertinggal. Nah ini mungkin Bapak Ibu jika memang belum bisa daring begitu ya, atau tidak semuanya begitu, Bapak Ibu bisa pilih saja beberapa anak yang mungkin perlu didampingi secara online dan bertatap muka seperti ini. Alokasikan waktu khusus saja bagi anak-anak yang karakteristiknya mungkin susah mengejar. Kan di kelas itu karakter anak pasti berbeda-beda. Ada yang banyak ngomong, ada yang pendiam, ada yang suka jalan ke sana kemari tidak bisa diam gitu. Ada yang diam duduk rapi mendengarkan. Jadi Bapak Ibu pahami karakter masing-masing anak didik. Jika memang diperlukan alokasi waktu khusus, Bapak Ibu alokasikan waktu tersebut. Begitu. Kemudian yang kelima adalah fokus pada yang terpenting. Nah, ini tadi Pak Mas Nadiem menyampaikan bahwa kita bisa menguatkan konsep-konsep fundamental yang mendasari murid-murid. Ini juga ditekankan, ditegaskan lagi di saat kemarin tanggal 14 Mei begitu ya, 1 minggu kemarin hari Kamis kalau tidak salah, itu Kementerian Pendidikan melakukan media briefing tentang adaptasi sistem pendidikan selama wabah COVID-19. Itu dilakukan di Istana Presiden. Bapak Menteri melakukan media briefing. Utamanya adalah di situ Pak Menteri menekankan bahwa guru-guru itu didorong untuk tidak sekedar fokus mengejar target di kurikulum atau RPP gitu ya, kalau bisa dibilang untuk usia jenjang PAUD itu adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, guru-guru didorong untuk tidak fokus mengejar target di kurikulum, tapi membekali siswa kemampuan hidup yang syarat-syarat nilai karakter. Misalnya keterampilan hidup, kesehatan, dan empati begitu. Jadi sampai kemarin saya mendapatkan broadcast message gitu ya di WA. Di situ ada surat terbuka yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan, utamanya untuk Mas Nadiem. Di situ surat terbuka itu berbunyi bahwa intinya adalah meminta agar tidak fokus, agar guru-guru atau pendidik itu tidak difokuskan atau disuruh menyelesaikan kurikulum yang sudah pakem begitu. Dan akhirnya Mas Nadiem menjawab bahwa memang sebaiknya didorong guru-guru untuk tidak memfokuskan pada kurikulum, tapi pada hal-hal yang fundamental, konsep-konsep fundamental yang mendasari nilai karakter siswa, seperti penguatan nilai karakter, kesehatan, empati, nilai-nilai empati seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengurangi untuk memberikan tugas yang harus dikerjakan anak secara tertulis. Bisa cuman sekedar berinteraksi biasa, Bapak Ibu menyapa begitu ya, menyapa, berinteraksi, menyapa anak secara langsung, anak dibiarkan menjawab secara daring seperti saat ini. Nanti akan kita coba praktekkan. Kemudian yang keenam adalah saling berbagi ilmu antar sesama pendidik. Nah, seperti yang kami lakukan saat ini gitu ya, kami berusaha untuk sekedar memberikan informasi bahwa Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar memberikan tugas dan mengumpulkan tugas dengan melalui foto atau video begitu. Atau bahkan jika mungkin ada di sana di guru-guru di Kabupaten Mojokerto yang sudah bisa melakukan pembelajaran daring, Bapak Ibu bisa minta izin. Saya boleh dong ikut bergabung, bagaimana sih caranya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagi guru-guru yang bisa, seyogyanya juga jangan pelit gitu ya. Kita harus saling sama-sama berbagi demi anak didik kita gitu. Kemudian yang terakhir tentunya harus dilakukan dengan hati senang. Nah, bagaimana sih? Bapak Ibu harus bisa mengkondisikan anak-anak dan orang tua bahwa kita sama-sama menghadapi ini gitu. Kita sama-sama saling menguatkan. Insya Allah jika semuanya bisa memahami, bisa senang menghadapi wabah ini, insya Allah semua solusi akan kita dapatkan solusinya begitu.
Nah, kemudian ini poin yang kedua adalah tentang sejarah perkembangan aplikasi WhatsApp dan Google Duo. Mungkin yang sudah sering Bapak Ibu gunakan adalah yang WhatsApp gitu ya. WhatsApp Bapak Ibu udah sering, mungkin tiap hari, bahkan bangun tidur mungkin yang dibuka adalah WhatsApp gitu. WhatsApp mungkin kebanyakan Bapak Ibu cuman mengirim teks, video call dengan anak, suami, atau keluarga yang lain begitu, 1 orang, 2 orang begitu. Tapi belum tentu sejarahnya apakah Bapak Ibu tahu begitu. Ini kan coba saya jelaskan begitu ya. WhatsApp itu didirikan oleh 2 mantan karyawan Yahoo, cuman didirikan oleh 2 orang, namanya Brian Acton dan Jan Koum. Mungkin dulu ada yang namanya perusahaan Yahoo gitu ya, yang Bapak Ibu kenal mungkin untuk berkirim email. Nah, 2 karyawannya keluar mendirikan WhatsApp yang dipublish pada tahun 2009. Awalnya WhatsApp ini cuman untuk pengguna smartphone yang kelas mewah itu Bu. Kalau tahu yang logonya Apple itu ya, Mac itu yang pakai Mas Yogi di sini. Itu eksklusif untuk pengguna HP Apple begitu. Tapi pada perkembangannya terbuka untuk Android dan ada versi websitenya juga. Kemudian di tahun 2014 Facebook mengambil alih atau mengakuisisi WhatsApp sebesar 19 miliar dolar. Nah, itu nilainya saya nggak bisa ngitung itu Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, ketika buka WhatsApp gitu pasti ada tulisan by Facebook begitu di awal. Itu karena sudah dibeli oleh Facebook. Kemudian fungsinya aplikasi ini bisa digunakan untuk berkirim pesan teks, gambar, video, suara, panggilan grup, dan video call seperti itu. Kemudian pada perkembangannya WhatsApp Web dikembangkan dan dipublish pada tahun 2015. Gitu. Terus kemudiannya yang Google Duo. Nah, Google Duo ini jika Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi Android, itu sebenarnya ada di dalam aplikasi di HP Bapak Ibu masing-masing. Tinggal mungkin Bapak Ibu kurang familiar gitu ya. Ini apa sih, ya sudah dibiarkan cuman ada di HP. Ini akan kita coba nanti ya gitu, kita praktekkan, jadi Bapak Ibu bisa pilih mana yang terbaik. Google Duo dikembangkan oleh Google. Nah, pasti Bapak Ibu sekarang sudah punya akun Google. Sudah punya belum Bapak Ibu? Siapa yang belum punya angkat tangan? Kalau Bapak Ibu HP-nya adalah Android, pasti Bapak Ibu sudah punya akun Google dan bisa menggunakan Google Duo seperti itu. Google Duo dipublish pada tahun 2016. Awalnya dikembangkan berdasarkan teknologi web real time. Harus menggunakan laptop pada awalnya. Tapi pada perkembangannya bisa digunakan di HP. Teknologi ini dibuat untuk menyederhanakan panggilan telepon video. Sekarang tersedia di sistem operasi Android, iOS, dan juga web browser. Kemudian pada bulan Maret 2018, pesan video dan suara ditambahkan. Nah, sekarang perbandingannya seperti itu. Untuk WhatsApp, layanan panggilan hanya bisa berjalan di versi Android dan iOS atau di HP Apple itu, yang logonya Apple itu tadi. Sedangkan yang Google Duo, layanan panggilan bisa dilakukan di 3. Yang pertama di Android, kemudian di iOS, dan yang ketiga adalah di web browser. Di web browser itu artinya Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer untuk melakukan panggilan. Terus yang kedua adalah 3 fitur utamanya sama, yakni panggilan suara, panggilan video, dan berkirim pesan. Itu Google Duo juga bisa berkirim pesan. Bisa berkirim video, bisa melakukan panggilan video dan panggilan suara. Itu sama. Ini bedanya ada di poin nomor 3. Kalau WhatsApp bisa melakukan panggilan video grup maksimal 8 orang.
Jadi bukan cuma sekedar 8 orang begitu, Bapak Ibu. Mungkin kalau telepon video call dengan istri, suami atau anak kan mungkin 1 orang saja begitu ya. Sekarang jika Bapak Ibu tahu bahwa video grup maksimal itu kita bisa melakukan video call menggunakan WhatsApp itu 12 orang. Nah, ini sebenarnya cocok sekali untuk kita terapkan menggunakan untuk melakukan pembelajaran daring gitu ya. Nah, sedangkan malah ini untuk yang Google Duo, panggilan video itu bisa maksimal 12 orang. Nah, ini lebih banyak lagi, cuman selisih 4. Dan sekarang dalam perkembangannya begitu, sekarang untuk WhatsApp sedang dikembangkan agar bisa melakukan panggilan video sampai 50 orang. Sedang dalam versi beta, tinggal ditunggu saja launchingnya. Mungkin tidak lama lagi WhatsApp bisa melakukan panggilan video untuk 50 orang sekaligus, tinggal ditunggu saja. Sedangkan untuk yang Google Duo juga sekarang sedang dikembangkan agar bisa melakukan panggilan maksimal untuk 32 orang begitu. Kemudian yang keempat, perbandingannya untuk WhatsApp, panggilan video itu tidak bisa dilakukan melalui laptop, tidak bisa dilakukan melalui web browser, tidak bisa melakukan dengan laptop atau komputer. Hanya bisa dilakukan di perangkat smartphone untuk semua panggilan suara dan video. Sedangkan di Google Duo, panggilan suara, telepon biasa, dan video itu bisa dilakukan menggunakan laptop, menggunakan web browser. Kemudian kelebihannya lagi, kelebihan Google Duo adalah yang di poin kelima. Nah, koneksi bandwidth-nya kecil. Kalau Google Duo itu lebih hemat kuota internet. Jadi ketika koneksi Bapak Ibu jelek, sinyalnya jelek, itu Google Duo masih bisa berlangsung, panggilannya masih bisa berlangsung. Sedangkan kalau WhatsApp, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami gitu ya, ketika video call terus kemudian terputus. Mungkin tulisannya koneksi Anda tidak stabil, maka akhirnya putus begitu. Sambil menunggu sinyalnya agak tinggi, akhirnya connect lagi. Itu WhatsApp membutuhkan koneksi yang stabil, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Kalau Google Duo, jika sinyalnya agak terganggu, maka panggilannya masih bisa berjalan dengan catatan mungkin kualitas gambarnya berkurang, seperti itu. Perbedaan yang keenam, nah ini di WhatsApp ketika kita melakukan panggilan sedang berlangsung gitu ya. Pertama kita telepon suami atau istri begitu. Ketika panggilan berlangsung, kita tambahkan lagi saudara kita. Dari awalnya cuma berdua, kemudian kita tambahkan 2 atau 3 orang lagi sehingga menjadi 5 orang misalkan. Itu di WhatsApp bisa. Ketika kita awalnya 2 melakukan panggilan, kita tambahkan yang ingin bergabung untuk ngobrol dengan kita itu bisa. Sedangkan di Google Duo tidak bisa. Jadi ketika awalnya cuma telepon 2 orang saja, tidak bisa ditambahkan ketika panggilan berlangsung. Jika ingin melakukan panggilan lebih dari 2 orang, maka harus ditutup dulu. Ditutup dulu, Bapak Ibu tambahkan 5 orang atau 8 orang sekaligus untuk ditelepon saat yang bersamaan. Itu kalau Google Duo. Jadi ketika sudah memanggil menelepon gitu ya, tidak bisa menambahkan orang untuk Google Duo. Nah, ini tampilan untuk di WhatsApp. Bapak Ibu bisa cek begitu ya. Jika mungkin ingin melakukan panggilan lebih dari 2 orang, maka Bapak Ibu paling mudah adalah bikin grupnya dulu. Nah, jika di kelas kita pasti punya grup orang tua gitu ya, grup WA, mengirimkan tugas 1 kali, semua orang tua bisa membaca begitu. Nah, caranya sama jika kita ingin melakukan video call dengan maksimal 8 orang. Tombolnya Bapak Ibu buka grupnya, grup wali murid gitu biasanya ya. Grupnya dibuka, maka Bapak Ibu akan melihat tombol tanda gagang telepon dan tanda tambah di sini. Nah, itu caranya untuk melakukan panggilan lebih dari 2 orang. Ketika sudah diklik ini gagang telepon di pojok kanan atas, maka akan muncul daftar nama yang termasuk di dalam grup tersebut. Nah,
Bapak Ibu tinggal dicentang satu, kemudian Bapak Ibu bisa pilih mau melakukan panggilan video atau melakukan panggilan telepon. Tinggal dipilih ini lambangnya. Jika ingin melakukan panggilan video, maka klik tombol kamera. Nah, ini contohnya yang di sebelah kanan ketika saya dan teman-teman melakukan panggilan video untuk 5 orang. Jadi tampilan gambarnya akan otomatis mengkotak-kotak sendiri gitu ya dari WhatsApp-nya. Jika ingin mengakhiri ya langsung saja ditekan tombol merah seperti biasa. Seperti itu. Kemudian yang Google Duo. Nah, ini jika Bapak Ibu belum pernah lihat gitu ya Google Duo seperti apa, Bapak Ibu sekarang bisa coba cek di HP-nya masing-masing begitu. Atau mungkin yang pakai HP lagi online Zoom-nya gitu ya. Halo, Mas Yogi. Suara adzan di tempat saya terdengar atau berhenti dulu? Ya, kita berhenti dulu aja sebentar. Ya Mas Yogi, sebentar. Kita dengarkan adzannya nggak apa-apa, Pak Alip. Mungkin biar nggak ganggu konsentrasi, Mas. Oh ya. Bagi Bapak Ibu yang sambil menunggu adzan sebentar di tempatnya Mas Alif bisa mengisi daftar hadir. Tadi mungkin yang ketinggalan 1-2 orang dan form evaluasi linknya ada di chat. Dan juga untuk rekaman di YouTube-nya juga sudah kami sampaikan, materi juga sudah ada. Silahkan di copy dan untuk evaluasi harap diisi karena kami lihat belum ada yang mengisi untuk evaluasi. Untuk daftar hadir sudah lumayan banyak. Begitu Mas Yogi. Oke. Ya Mas Yogi sudah selesai. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada adzan, saya dengarkan sejenak karena memang ini saya bersebelahan dengan masjid gitu. Jadi untuk yang kita lanjut, untuk yang Google Duo sebenarnya sudah ada di HP Bapak Ibu, atau jika mungkin yang sekarang sedang digunakan untuk online dengan Zoom, maka tidak usah dicek dulu, takut malah gangguan koneksinya begitu. Jadi ada yang logo lingkaran biru, ada ujungnya lancip sedikit dan ada lambang kamera di situ ya, itu ada tulisannya Duo. Nah, jika Bapak Ibu belum pernah ngeklik, nanti dicoba diklik, akan ketahuan bedanya seperti apa. Kemudian jika untuk melakukan panggilan adalah sama caranya dengan WhatsApp. Pertama adalah buat grupnya dulu, kemudian pilih nama-nama kontak yang sudah menggunakan aplikasi Google Duo. Maka jika sudah ada yang pakai nanti otomatis terdeteksi di aplikasi Duo-nya. Bapak Ibu pilih, maka seperti WhatsApp tadi bisa untuk melakukan panggilan. Nah, seperti ini, diklik grupnya dan klik mulai.
Nah, nanti akan tampil. Sekarang kita saya tunjukkan gitu ya, saya demokan untuk bagaimana caranya menggunakan WhatsApp video call untuk pembelajaran daring. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, di layar sudah terlihat, nggih, Mas Yogi, Bapak Ibu? Oh, belum. Belum. Belum terlihat. Oke, sebentar, saya stop dulu. Ya, Le. Ya, itu. Nah, sudah terlihat ya? Bapak Ibu Ampun. terlihat ya? Ini adalah layar laptop saya. Nah, layar laptop, layar HP begitu ya. Ini layar HP saya, kita akan coba untuk yang WhatsApp. Bagaimana cara melakukan panggilan untuk 8 orang. Nah, Bapak Ibu buka grupnya gitu ya. Di sini di dalam grup ini yang sedang tampil sekarang itu di grup saya dengan grup PTP. Untuk melakukan panggilan, klik yang di tombol atas. Ada gagang telepon, kita panggil. Nah, Iya, Le. kita pilih orangnya yang akan dilakukan panggilan. Maka kita panggil. Tombol kamera, Bapak Ibu klik, maka di situ akan melakukan panggilan. Nah, ini saya gitu ya menggunakan layar HP di depan HP saya sendiri. Nanti saya akan coba untuk menambahkan Pak Hermanto. Nah, misalkan ini 4 orang. Saya akan coba tambahkan Pak Hermanto. Nah, itu ada Mas Yogi dengan putranya begitu ya. Nah, kita Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa yang akan Bapak Ibu hadapi adalah siswa-siswa kita gitu. Nah, jika ingin menambahkan peserta ketika sudah panggilan berlangsung, maka Bapak Ibu klik tombol yang atas ini, ada tambah orang gitu ya. Ditambahkan, klik. Ini akan saya coba tambahkan Pak Herman. Nah, begitu. Bapak Ibu bisa tambahkan sampai maksimal untuk 8 orang. Nah, ini juga Pak Herman login. Nah, ini baterainya Mas Yogi lemah ini. Nah, pasti ada tanda peringatan-peringatan tertentu gitu ya. Nah, ini atau mungkin Pak Herman bisa menambahkan orang begitu ya, atau ibu yang di sana yang sedang bergabung atau yang lain untuk dilakukan video call. Pak Herman bisa tambahkan sendiri, bukan cuma saya yang bisa menambahkan. Oh, ini sepertinya terputus juga. Ini panggilan ini bisa dilakukan untuk maksimal 8 orang, Bapak Ibu. Nah, saya coba akhiri. Jika ingin menambah peserta, tentunya tombol ini di atas Bapak Ibu klik, bisa ditambahkan siapa yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Maksimal untuk 8 orang, termasuk saya begitu ya, termasuk Bapak Ibu sendiri. Jadi yang bisa ditambahkan adalah 7 orang. Saya akhiri untuk selesai begitu. Nah, kemudian yang untuk Google Duo. Nah, ini coba ya. Biasanya ada di folder Google atau mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan merek HP masing-masing begitu ya, tampilannya seperti apa. Yang jelas
aplikasi Google Duo ini jadi satu rumpun dengan aplikasi Google yang lain. Biasanya ada aplikasi yang ini, email atau Google Chrome atau peta, map itu Google Map. Biasanya Bapak Ibu juga sering menggunakan Google Map gitu ya untuk mencari alamat. Nah, yang di bawah sini ada namanya Duo. Bapak Ibu bisa klik. Nah, tampilannya sedikit berbeda dengan WhatsApp. Nah, misalkan ini gitu ya. Misalkan kita akan coba untuk cari Pak Herman apakah sudah menggunakan Google Duo. Ya, sudah ternyata. Pak Herman sudah menggunakan Google Duo. Jika ingin melakukan video call, klik yang tanda ini. Jika ingin menelpon biasa seperti yang ini, gagang teleponnya diklik. Keunikan yang lain adalah ketika berkirim pesan. Nah, untuk berkirim pesan Bapak Ibu bisa klik yang tanda tepuk tangan ini gitu ya. Itu di HP-nya Pak, akun Google Duo-nya Pak Herman mungkin ada tanda-tanda. Atau ini jika ini ingin berkirim pesan romantis gitu ya. Tapi ini guyon loh Pak Herman, nanti dianggap serius. Atau ini jika mungkin tanda jempol, nah seperti biasa. Kemudian ada fasilitas yang lain. Nah, untuk pilihan-pilihan yang lainnya Bapak Ibu bisa nanti coba dicek. Kita coba lakukan panggilan video dengan Pak Herman jika memang Pak Herman akunnya aktif di HP. Nah, ini bisa dengan Pak Herman, tapi catatannya adalah ketika sudah melakukan panggilan, kita tidak bisa menambahkan orang lagi. Nah, ini cuma untuk 2 orang saja. Kalau yang di WhatsApp, saat panggilan berlangsung, kita bisa menambahkan orang lagi. Tapi kalau di Google Duo tidak bisa. Saya akan coba akhiri. Jika ingin melakukan panggilan yang untuk pembelajaran, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat grup. Ini ada kotak buat grup itu seperti ini gitu ya. Kita klik buat grup. Nah, di sini sudah ada informasinya bahwa yang bisa dipilih maksimal adalah 11 orang. 12 orang dengan saya. Gitu, dengan yang adminnya atau hostnya. Ini saya tambahkan Pak Herman. Kemudian saya tambahkan Mas Hendy begitu ya. 2 orang saja kita coba. Bapak Ibu bisa tambahkan sampai maksimal untuk 11 orang. Jadi 12 orang dengan diri kita sendiri. Kemudian selesai, kita buat grupnya dulu. Nah, nama grupnya kita rubah vaksin 1 Mojokerto gitu, disimpan. Jika ingin melakukan panggilan yang untuk banyak orang, langsung maka diklik yang ini. Tanda kamera, klik mulai. Ini menunggu. Nah, kita tunggu sampai biasanya kalau panggilan grup adalah akan ada notifikasi di atas untuk melakukan melakukan panggilan video grup. Nah, ini maksimal untuk 12 orang. Jadi sepertinya nanti ketika 12 orang kuota itu terpenuhi, kotaknya akan menjadi kecil-kecil. 4 di samping kanan dan samping kiri, bawah itu ada 2 kotak atau 3 kotak, dan di tengah ada 1 lagi untuk maksimal 12 orang. Nah, di saat seperti ini kita bisa menggunakan alat kita untuk misalkan mendongeng begitu ya. Jika Bapak Ibu susah untuk menunjukkan buku atau yang lain, Bapak Ibu bisa menggunakan alat peraga, boneka seperti ini misalkan. Kita menceritakan tentang nilai-nilai karakter, misalkan bercerita tentang bagaimana caranya cuci tangan dengan menggunakan alat peraga.
Jadi anak-anak khususnya untuk siswa PAUD itu tertarik begitu, tidak sekedar melihat gurunya berbicara, tapi ada alat-alat pendukungnya. Saya akhiri nggih, Pak Herman. Kita kembali ke layar. Nah, begitu Bapak Ibu untuk perbedaan penggunaan di WhatsApp Video Call dan Google Duo. Jika mungkin ada yang belum registrasi begitu ya, ini saya coba. Saya akan coba jika belum registrasi, maka Bapak Ibu harus registrasi dengan akun yang baru. Caranya mudah. Akun Google Duo ini dihubungkan dengan nomor telepon. Nah, Bapak Ibu masukkan nomor telepon, misalkan saya kembali dari awal. Jika belum meregistrasi, maka Bapak Ibu klik, maka yang diminta adalah untuk memasukkan nomor telepon. Nah, jika sudah, masukkan. Ini untuk registrasi awalnya mudah, sama dengan WhatsApp, berjalan di nomor telepon, seperti itu. Nah, bedanya juga untuk Google Duo itu bisa berjalan melalui web browser atau laptop. Saya akan coba tunjukkan bagaimana Google Duo ini berjalan di laptop. Nah, ini nggih Bapak Ibu. Jika ingin melakukan panggilan dengan Google Duo di laptop atau layar komputer, maka Bapak Ibu harus login di akun Gmail. Nah, ini kondisinya saya sudah melakukan login, sudah masuk ke akun Google saya. Caranya adalah dengan membuka email begitu. Saya agar bisa melakukan ini, saya coba agar video saya sekarang ini saya matikan agar nanti videonya bisa connect dengan kameranya bisa connect dengan Google Duo-nya yang ada di laptop. Tapi Bapak Ibu bisa melihat layar, masih bisa melihat layar saya. Jika ingin melakukan panggilan di layar laptop Anda atau komputer, maka yang dipilih yang pojok kanan atas ini ada titik 9. Bapak Ibu scroll ke bawah, ada lambangnya Google Duo. Nah, ini diklik. Kita tunggu. Ini masukkan nomor HP saya lagi. Tunggu sebentar nggih. Nah, ini ada permintaan kode aplikasi ke HP. Setelah terverifikasi, saya akan bisa melakukan panggilan video dengan menggunakan laptop. Nah, ini saya coba hubungi Pak Herman lagi. Nah, tampilannya seperti ini, klik video call. Tapi ini saya dengan kamera yang ada di laptop. Halo Pak Herman, nggih. Nah, ngapunten nggih Pak Herman, saya coba telepon ke Pak Herman terus. Nah, jadi ini perbedaannya. Tadi ketika saya menggunakan HP, layarnya itu lurus ke atas. Ketika saya menggunakan laptop, maka layarnya adalah landscape atau melebar. Nah, di saat seperti ini, Bapak Ibu bisa begitu ya. Tapi kekurangannya adalah ketika kita lakukan dengan layar, kita menggunakan laptop, kita cuma bisa melakukan panggilan untuk 2 orang saja, tidak bisa melakukan untuk maksimal 12 orang. Jadi yang untuk di laptop cuma bisa 2 orang saja. Tapi dalam perkembangannya nanti yang 32 orang itu bisa dilakukan di laptop juga.
Begitu. Ini saya akhiri ya Pak Hermanto. Fiturnya sama, cuman bedanya adalah lebar. Kalau di HP itu ke atas, kalau di laptop tampilannya adalah lebih luas. Seperti itu. Itu Bapak Ibu bedanya begitu ya. Jadi di saat begini, Bapak Ibu sudah bisa menganalisa begitu perbedaannya ketika melakukan WhatsApp dengan Google Duo, lebih enak mana begitu. Saya lanjutkan lagi. Kurang materinya, kurang sedikit. Nah, ini, tips menjadi host di Google Duo atau WhatsApp. Jadi ketika nantinya mungkin Bapak Ibu berniat untuk melakukan pembelajaran daring dengan anak-anak menggunakan HP, menggunakan WhatsApp atau Google Duo, maka tentunya harus ada pertama adalah persiapan non teknis. Yang pertama tentu kita harus koordinasikan dengan wali murid. Nah, ini dia tadi seperti yang ditanyakan di awal. Ketika mungkin orang tuanya terbentur dengan jadwal yang lain, maka jadwal harus dibuat dulu. Bapak Ibu bisa tanyakan di grup, Bapak Ibu saya ingin menggunakan WhatsApp video call untuk menyapa anak-anak, seperti itu. Atau mungkin saya ingin mengajari anak-anak caranya cuci tangan. Jadi nanti Bapak Ibu jelaskan, saya akan gunakan WhatsApp video call. Jadi harus disepakati jadwalnya, jangan sampai jadwalnya udah jam 8, Bapak Ibunya masih masak, mungkin yang menyiapkan HP-nya mungkin sedang repot mencuci atau yang lain. Jadi jadwalnya disepakati. Jika memang susah, maka nanti solusinya Bapak Ibu analisa lagi seperti apa sebaiknya begitu. Pertama adalah koordinasikan jadwal. Kita harus sepakat dengan orang tua. Kemudian siapkan bahan, materi atau peralatan yang dibutuhkan. Nah, seperti yang tadi Mas Nadim bilang begitu, saat seperti ini Bapak Ibu jangan cuma sekedar mengejar kurikulum atau yang sudah tercatat atau direncanakan di dalam RPP. Bapak Ibu bisa menguatkan nilai-nilai pembelajaran di penguatan karakter, bisa di keterampilan hidup, kesehatan, atau empati. Atau mungkin sekarang yang lebih tepat itu mungkin kesehatan gitu ya, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak untuk cuci tangan, mengajarkan bahayanya virus COVID-19 ini seperti apa gitu. Tapi tentunya biar anak-anak menarik, maka siapkan bahan-bahan, materi, alat-alat edukasinya Bapak Ibu siapkan, mungkin menggunakan boneka atau mungkin alat peraga yang lain. Seperti itu, yang mudah saja. Tentunya yang begini juga tidak membebani Bapak Ibu begitu ya. Kemudian yang ketiga itu tentunya pilih tempat yang sesuai, pencahayaan dan suara sekitar diperhatikan. Memang ini yang agak susah begitu ya ketika kita di rumah, anak-anak juga di rumah, kondisinya memang kita harus berdamai dengan lingkungan sekitar. Tapi mungkin kita bisa meminimalisir agar kita juga lancar gitu berinteraksi dengan anak-anak. Jangan sampai nanti anak-anak ngomong apa kita tidak dengar begitu. Jadi sebaiknya seperti saat ini sekarang saya ada di kamar gitu ya sendirian, meskipun ini insya Allah suara udah banyak berkurang, tapi ketika memang ada adzan pakai speaker tinggi mau tidak mau pasti terdengar seperti itu. Jadi pencahayaan dan suara sekitar diperhatikan. Mungkin pakai lampu dinyalakan atau di luar ruangan. Kemudian gunakan headset. Nah, seperti ini, gunakan headset. Fungsinya headset adalah untuk memfokuskan suara. Jadi ketika tidak pakai headset, mungkin ketika di HP, mungkin suaranya terlalu samar dengan suara di sekitar kita. Jadi makanya sebaiknya gunakan headset. Selain untuk audionya bisa masuk ke sini langsung, itu jadi lebih jelas untuk audio dan suara yang masuk ke kita langsung fokus terdengar di telinga. Dan tentunya yang terakhir adalah kuasai audiens. Nah, jelas berbeda gitu Bapak Ibu
cara pembelajaran konvensional di kelas kita bisa menunjukkan menggunakan papan tulis dengan menggunakan pembelajaran menggunakan WhatsApp, menggunakan HP begitu ya. Bapak Ibu juga posisikan HP lebih baik, lebih enak agar juga Bapak Ibu tidak ribut dengan HP-nya sendiri yang miring-miring jatuh kanan kiri seperti itu. Bapak Ibu juga harus punya ide ketika nanti sudah terhubung panggilannya, bagaimana saya ini menghadapi anak-anak. Tentunya Bapak Ibu udah paham begitu ya. Tapi yang perlu saya ingatkan lagi bahwa pasti akan berbeda ketika Bapak Ibu di kelas langsung berhadapan dengan anak-anak, tapi sekarang menggunakan HP gitu ya, cuma lihat di layar. Anak-anak kadang ada yang tiduran, ada yang kakinya atau tangannya main-main yang lain seperti itu, tidak fokus dengan HP atau dengan layar yang sekarang fasilitas kita gunakan. Itu Bapak Ibu harus punya ide begitu bagaimana cara agar anak-anak fokus dengan HP yang didampingi oleh orang tuanya dari sebelahnya gitu. Ini dengarkan seperti itu. Kemudian yang terakhir seperti yang tadi Pak Nadiem bilang, just action gitu ya. Banyak karya, banyak bercoba, banyak mencoba, banyak karya, dan banyak berinovasi. Sekarang mari langsung tidak usah banyak pikir, kita coba begitu ya. Kalau kita tidak coba, kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Jadi mungkin tidak langsung perfect di pertama kali begitu. Mungkin memang orang tuanya banyak gangguan, banyak suara mobil lewat, suara lewat, atau seperti apa. Tapi setidaknya kita bisa lakukan untuk menemukan solusi-solusi berikutnya yang lebih baik. Kalau tidak kita mulai, maka kita tidak tahu apakah ini bisa diteruskan atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Itu materi dari saya. Mungkin tambahannya apa ya, mungkin yang saya alami begitu ya dengan anak saya yang menggunakan pembelajaran dengan WhatsApp dan Google Duo, itu gurunya juga berulang kali berganti gitu. Awalnya menggunakan WhatsApp video call, juga menggunakan Zoom. Awalnya itu menggunakan Zoom yang bisa cuma 10 orang, kemudian sisanya menggunakan WhatsApp. Mungkin yang WhatsApp itu yang Zoom itu cuma bisa 5 orang. Waktu itu saya pakai Zoom, anak saya ikut, kemudian sisanya menggunakan WhatsApp untuk 8 orang. Dan itu saya tanya gurunya, memang mungkin pembelajarannya setengah jam karena maksimal waktu itu masih panggilan WhatsApp-nya masih 4 orang. Jika mungkin Bapak Ibu HP-nya panggilan WhatsApp-nya masih 4 orang, catatannya adalah harus diupdate dulu agar bisa sampai 8 orang. WhatsApp-nya harus di versi terakhir. Jika belum terupdate, maka maksimal memang cuma sampai 4 orang. Sekarang jika Bapak Ibu update ke versi terakhir, maka bisa sampai 8 orang. Itu gurunya anak saya, pertama maksimal 4 orang, karena memang belum ada versi yang 8 orang ini. Terus kemudian berganti ke Google Duo. Saya pembelajaran menggunakan Google Duo itu 12 orang. Itu di situ gurunya memang menggunakan berbagai alat begitu ya. Karena memang sudah SD, ada beberapa percobaan yang didemokan langsung seperti itu. Anak-anak ya meskipun SD, banyak juga yang duduk seenaknya, tidur-tiduran gitu. Ya enggak apa-apa. Dan yang dilakukan gurunya adalah berinteraksi satu persatu, ditanyakan. Jadi tidak menjelaskan ini bagaimana anak-anak bisa, tapi juga menyebutkan dan berinteraksi satu-satu. Misalkan, ya Kevin gimana bisa, Mario gimana gitu, ditanyai satu-satu. Jadi anak-anak juga menjawab respon gurunya satu-satu seperti itu. Mungkin juga itu tadi untuk yang pengelompokan kelas kecil begitu ya. Bapak Ibu bisa mengelompokkan sesuai karakteristik anak. Jangan mengelompokkan sesuai nomor urut absen. Saran saya mengelompokkan sesuai karakteristik anak. Jika
itu karakteristik anak Bapak Ibu yang kelompokkan, bagaimana saya bisa menguasai gitu ya. Mungkin kalau anak-anak yang dikelompokkan dengan diem-diem semua, kelasnya malah diem-dieman. Atau mungkin ada yang 1-2 anak yang aktif digabungkan dengan anak yang pendiam. Jadi sama-sama kelasnya bisa dikondisikan seperti itu. Begitu Mas Yogi, kita sama-sama sharing begitu ya Bapak Ibu yang lebih sering beraktivitas dan berinteraksi dengan anak-anak, utamanya yang usia PAUD, Bapak Ibu tahu bagaimana caranya. Sedangkan sekarang saya kenalkan informasi bisa menggunakan WhatsApp dan Google Duo untuk Bapak Ibu berinteraksi dengan anak-anak. Tidak cuma sekedar berkirim soal, foto soalnya setelah selesai dikerjakan dan dikumpulkan. Kalau begitu juga Bapak Ibu HP-nya bisa penuh gitu ya, penuh dengan laporan hasil pekerjaan, penuh dengan kiriman video dari orang tua siswa begitu. Ya, begitu Mas Yogi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, atau mungkin jika ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Pak Alip. Iya, siap. Materinya tak terasa hampir 1,5 jam. Siap. Ya, ini materi terakhir dari kami Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah, atau kisah kita ini akan berakhir. Enggak, besok masih lagi Mas Yogi. Oh, masih lagi. Vaksin 3. Iya, besok dengan Mas Yogi yang super YouTuber. Jangan khawatir Bapak Ibu. Besok dengan Mas Yogi ini YouTuber handal. Besok kita ngobrol-ngobrol tentang YouTube dan desain praktis mudah dengan Canva dengan Mas Sugiarto yang berhalangan hadir hari ini. Mudah-mudahan besok semangatnya lebih hebat lagi, lebih semangat lagi ya. Ya. Ini mungkin juga bagi Bapak Ibu. Mana ya? Halo Bapak Ibu, ya. Karena saya unmute all suaranya jadi mendenging di telinga agak sakit, saya mute lagi. Ya. Kita buka sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu masih ada apa ya? Pertanyaan di dalam hati, bolehlah kita ungkapkan, mumpung Pak Alip sebagai narasumbernya juga masih ada di sini, masih standby. Pertanyaan-pertanyaan atau apa ya, bahan-bahan diskusi, bahan-bahan sharing itu kami persilahkan. Caranya mungkin juga ya, gimana Pak Alip? Juga uji coba raise hand Mas Yogi tadi yang diajarkan Mas Hendy untuk mengajukan pertanyaan, mungkin bisa di HP-nya, di aplikasi Zoom-nya, monggo dicoba raise hand atau angkat tangan. Ya, raise hand. Bapak Ibu yang sudah paham bisa mengajukan raise hand. Saya juga lagi nyari ini raise hand di mana ini. Waduh. Atau di layarnya aja angkat tangan gitu. Ya, atau di layar videonya. Atau manual raise hand-nya angkat tangan. Ya. Ada pertanyaan Bapak ada Ibu? Bu siapa? Bu Aini angkat tangan. Bu Aini silakan. Assalamualaikum Bapak. Bu Aini udah bisa. Ini terima kasih untuk ilmunya Bapak. Jadi selama ini di lembaga saya sendiri itu belum pembelajaran secara face to face seperti ini. Jadi hanya penugasan lewat WhatsApp saja seperti itu. Dan saya tadi belum fokus. Kira-kira dari aplikasi Zoom, Webex, Google Duo itu yang jelas orang tua itu mencari yang paling itu ya Pak, ya ringan. Jadi nanti di HP-nya itu juga enggak lemot, kemudian kuotanya juga ringan seperti itu. Karena kebanyakan banyak yang sampai HP-nya enggak bisa Bu lemot kayak gitu. Kira-kira ada gambaran mana aplikasi yang paling ringan, biar nanti saya coba aplikasikan dengan wali murid saya untuk mencoba
pembelajaran daring secara Zoom atau kan Webex atau yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Iya. Ya, Nggih, Bu Aini. Iya. Kalau mungkin yang di saya gitu ya, yang terkait dengan materi saya, mana yang lebih baik antara Google Duo dan WhatsApp? Mungkin nanti kalau yang Webex dan Zoom, Mas Hendy mungkin yang bisa jawab begitu ya. Mungkin untuk yang di antara Google Duo dan WhatsApp, mungkin bagaimana yang lebih memudahkan orang tua begitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di grup bisa bertanya begitu. Kalau memang sudah punya grup WhatsApp, ya bisa gunakan WhatsApp saja. Begitu yang bisa sudah sehari-hari berinteraksi dengan WhatsApp, silahkan menggunakan WhatsApp. Yang saya informasikan ini adalah yang mungkin lebih mudah penggunaannya dan sudah ada di HP masing-masing begitu. Untuk Google Duo sebenarnya mungkin sudah bawaan sebenarnya, jika mungkin HP-nya baru atau yang agak lama sebenarnya sudah ada begitu ya aplikasi Google Duo, tapi mungkin belum pernah dicoba. Jika sekarang lebih banyak berinteraksi dengan WhatsApp, silahkan menggunakan WhatsApp saja. Bapak Ibu bisa coba saja begitu. Bapak Ibu langsung kasih pengumuman ke wali murid, saya akan coba menggunakan WhatsApp video call yang mungkin sudah terinstal di semua HP-nya wali murid gitu ya. Disepakati, mungkin Bapak Ibu langsung bisa bikin jadwalnya gitu, yang jam 8 sampai 8.30, setengah jam saja. Mungkin anak 1 sampai anak 5 begitu. Bapak Ibu langsung tentukan jadwal anaknya siapa, sesuai pengelompokan karakteristik anak itu tadi begitu. Jika memang setelah WhatsApp bisa begitu, nanti ketika mau nyoba Google Duo, Bapak Ibu tanyakan ke yang di grup itu siapa yang punya Google Duo, mau coba Google Duo atau tidak. Jadi bisa sama-sama saling belajar. Karena sebenarnya tugas belajar di rumah itu bukan dibebankan kepada gurunya saja, tapi ke orang tua gitu ya. Kita sama-sama, saya juga sebagai orang tua juga harus memberikan perhatian untuk gimana anak saya bisa belajar maksimal meskipun di rumah. Memang awalnya susah begitu, tapi ya tantangannya di situ, kita sama-sama beradaptasi, kita berdamai dengan COVID gitu ya, kata Pak Jokowi. Gitu Bu Aini, untuk dari saya mungkin jika sudah banyak yang menggunakan WhatsApp, dicoba sujud dulu untuk yang WhatsApp-nya begitu. Untuk yang Webex atau Zoom, Mas Hendy. Iya Mas Alif. Ya, Jadi kalau mau menerapkan kelas daring menggunakan Vicon, ini kan sifatnya tujuannya sama, cuman sifatnya berbeda sedikit. Nah, kalau yang tadi di Mas Alif, baik Google Duo maupun WhatsApp, itu orang tua itu lebih pasif boleh. Jadi kan yang telepon kan gurunya kan bisa telepon. Orang tua waktu masak, oh ada panggilan sudah mulai, itu bisa. Tapi kalau kita mau pakai Vicon, Webex atau Zoom, itu orang tua walinya harus interaktif, harus aktif, harus masuk ke room dulu. Nah itu bedanya seperti itu. Nah nanti tinggal di survei aja orang tuanya lebih nyaman pakai yang mana. Tapi kalau pakai untuk dari sisi kualitas, dari sisi fitur, pastinya yang lebih ditujukan untuk Vicon itu memang Webex dan Zoom. Nah, kita bisa nanti share screen segala macam. WA kan tidak bisa share screen kan. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau orang tuanya tidak mau ribet, katakanlah, oh ya sudahlah, dicoba dulu pertama. Mungkin lebih cocoknya yang tadi pakai WhatsApp atau Google dulu. Tapi kalau orang tuanya sudah pernah nyoba, apalagi sudah pernah nyoba Zoom atau Webex, sarannya ya pindah ke situ kalau kondisi dan lingkungannya mendukung. Memang lebih cocoknya Vicon ya pakai aplikasi Vicon. Tapi kalau enggak, belum sampai ke sana ya dicoba diawali dengan WhatsApp dan Google Duo. Itu pendapat saya. Saya kembalikan ke Mas Yogi, monggo Mas. Saya terima bolanya Pak Hendy. Sudah kembali. Saya kembalikan lagi juga ke Bu Aini. Bagaimana Bu Aini? Jawaban dari kedua narasumber ini saya unmute nggak bisa ya Bu Aini?
Ya, Bu Aini. Bagaimana Bu Aini? Iya Pak Yogi. Sudah puas? Alhamdulillah nanti akan saya coba dan saya tawarkan. Tergantung pembelajaran berarti ya. Kalau memang Ya, ada yang harus di-share ya pakai Webex, pakai nah, itu ya betul. Ibu. Iya. 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 Ya, maaf anak saya. Nggak apa-apa, anak saya juga nangis ini. Kalau Tantangannya. Nggih, Bu Aini, nggih. alhamdulillah sudah responnya. Nggih. Siap, Jadi siap. tambahan Mas Yogi, jadi mungkin memang untuk menggunakan Google Duo atau WhatsApp ini memang terbatas gitu ya. Tidak seperti kita menggunakan Webex atau Zoom yang bisa kita menampilkan presentasi, mengirim file, menunjukkan file gitu. Tapi kalau yang di Google Duo dan WhatsApp adalah terbatas interaksi antara suara, pergerakan video yang nelpon dan pesertanya yang di dalam itu. Jadi biasanya guru-guru memang yang selama ini saya amati itu gurunya memang menunjukkan buku paketnya gitu, yang ini halaman ini gitu. Terus kemudian mungkin jika ada peraga jam dinding, dibawa jam dindingnya diambil. Ini jam dinding anak-anak diputar gitu. Jadi anak-anak memang melihat layarnya itu gurunya memang menggunakan alat yang harus ditunjukkan. Bukan untuk share screen begitu. Gitu. Jadi memang harus disupport dengan alat-alat edukasinya. Ya yang ringan-ringan saja gitu, atau memang mungkin untuk mendongeng aja, bernyanyi bersama gitu kan, ringan-ringan, yang penting ada interaksi antara guru dan murid-murid yang sudah lama enggak bersua gitu ya, tidak bertemu gitu. Masa cuman tugasnya aja, tulisan tangannya aja, coret-coretannya, gambarnya gitu. Ya Mas Yogi. Murid-murid juga kangen sama bunda gurunya ini. Betul. Kangen. Jadi harus pakai WhatsApp video call loh, Bu. Banyak yang kangen sama Ibu. Oke, selanjutnya Bu Awi Nuroniah sepertinya mau bertanya, Bu. Silakan, Bu. Saya coba. Kalau saya praktek itu bisa. Kalau saya teori-teori saya kan usianya sudah 40 ke atas. Kalau praktek seperti Mas tadi itu saya agak bisa lah. Untuk terus ini pasti saya praktek kok gak dengar suaranya nih. Untuk panggilan WA beberapa orang gitu loh. Tidak terdengar suaranya. Ya. Ini bagaimana? Tidak terdengar maksudnya yang tadi saya demokan gitu Bu? Ya. Atau gimana? Tidak, saya mencoba jenengan naturi untuk video call bersama bersama. Iya, saya nangkep maksudnya Bu Awi. Bu, gini loh Mas Alif. Bu Awi Nuroniah itu langsung praktek, melakukan panggilan WhatsApp kepada teman-temannya, juga teman guru-guru. Nah itu ada mengalami kendala. Itu sebabnya apa? Iya. Terus saya tunjukkan lagi ya. Mungkin tombolnya mikrofon kepencet Bu. Gitu. Coba saya tunjukkan lagi. Ketika nanti. Dan mungkin sinyalnya Pak Alif. Bisa jadi. Nah. Saya share screen lagi nggih Mas Yogi, sebentar aja. Ya, sebentar loh ya. Nggih. Langsung aja. Jadi mungkin tadi coba ini nggih. Saya coba telepon begini nggih Bu Awi. Dipilih. Nah, mungkin yang tanda ini Bu, ini ada tanda mikrofon di bawah, itu kepencet mungkin. Atau diginikan. Nah, kalau ini dipencet, jadi makanya suaranya tidak terdengar. Atau yang tanda kamera ini, itu tanda kamera tidak
maka suaranya tidak terdengar. Nah, ini di pojok kanan ketika ada tombol gini berarti suara saya tidak masuk. Jadi harus di tombol mikrofonnya dipencet lagi. Kalau tombol kameranya saya gini, maka tampilan HP saya itu ini buram. Itu saya bergerak apapun tidak terlihat karena kameranya tidak terhubung begitu. Kalau yang mikrofonnya yang dipencet, makanya suaranya tidak terdengar begitu. Jadi tanda mikrofon dipastikan sudah dipencet gitu Bu. Itu nggih. Atau mungkin memang kameranya atau sinyalnya sedang jelek begitu. Mungkin kepencet tadi yang logonya mikrofon. Ngeten Bu Awi. Halo, masih dengar? Iya. Matur sembah nuwun Pak. Nggih, Bu Awi. Atas ilmunya. Terima Nggih. kasih. Bagaimana Mas Yogi, ini jam 12 lewat, mungkin Bapak Ibu mau ada kegiatan lain atau mau masih dilanjut atau dilanjutkan dengan tadarus? Iya. Ya, begitu Bu Awi. Bu Awi. Awi dari PAUD apa nggih? Kelompok main Al-Azhar. KP Al-Azhar. Oh, nggih. Ya. Terima kasih loh Bu sudah mau praktek langsung. Nggih. Untuk saya kan hanya bisa langsung praktek, Pak. Iya, Nggih. betul sekali. Ini sepertinya Bu Awi pakai laptop nggih untuk koneksi Zoom-nya. Nggih, kadane juga. Oh iya. Oh iya sih, alhamdulillah ada yang bantu Bu. Untuk kesininya saja perjalanannya, nggak bisa ini kok nggak bisa nyambung, Mbak. Iya. Saya belajar ini, Pak, belajar. Iya. Kalau boleh tahu anaknya sudah kuliah apa masih SMA, Bu? Alhamdulillah sudah selesai kuliah baru kemarin sudah dari Telkom Bandung. Alhamdulillah canggih Bu. Bandung. Itu mantap, Bu. Iya. Akhirnya realita pendidikan itu bermanfaat untuk manusia terbukti ya Bu ya. Semakin kita didik anak kita itu semakin bermanfaat seperti sekarang ini. Jadi bisa membantu Bapak Ibunya untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitasnya. Dan ini dialami banyak dari kita gitu. Banyak yang minta bantuan dari anak. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah punya bela bantuan. Oke. Betul sekali. Investasi paling bagus itu memang pendidikan. Apalagi pendidikan PAUD oleh Bapak Ibu semua. Waduh. Untuk Indonesia. Desa, Pak. Iya. Untuk pendidikan anak-anak itu repot sekali karena orang tua juga minim HP, kadang ya HP yang cekut-cekut itu, terus ada beberapa hanya 3 orang yang mempunyai Android itu. Sehingga untuk pembelajaran kadang dibantu sama teman-temannya. Jadi ini tak tutuwe, tak kirime, ya gitu. Kalau ada seperti Pak ini tadi kan, Pak Arif tadi, oh berarti bisa bersama-sama ya. Seumpama teman-temannya ada 1, 2, 3 kan nggak apa-apa ngumpul pakai protokol kesehatan maksudnya. Betul sekali. Bergabung lah untuk menunjukkan kegiatannya. Karena di desa kami itu sedikit Pak yang punya HP orang tuanya itu. Tapi saya saja itu kemarin tuh penuh, rusak nggak bisa dibuka. Sekarang pinjam anak saya untuk mengadakan kegiatan sekolah itu. Jadi yang kemarin udah nggak bisa dinaik turun dan nggak bisa macet sudah. Terus saya pinjam, Nena aku milih untuk kegiatan saya pinjam terus kembali lagi.
Iya, Ada iya. yang mau bertanya lagi Mas Yogi, sepertinya Bu Ringga, angkat tangan nggih. Bu Ringgavi. Bu Ringgavi, nggih. Sepertinya saya tahu tadi ibunya ini duduk di tempat duduk yang nyaman gitu. Bu Ringgavi. Mana ya, mana ya? Nah, Ya, nggih. Pak. Mana? Assalamualaikum. Lah, ini. Tempat Waalaikumsalam. duduknya sepertinya empuk ini. Silakan Ibu. Iya, makasih sebelumnya Pak. Ini mau sharing juga tanya. Sebelumnya juga sudah sempat pakai Teams karena ini saya masih kuliah di UT, gitu. Jadi webnya itu pakai Teams. Kalau Microsoft untuk Zoom, Team. ya Microsoft Teams. Kalau Zoom-nya itu baru kali ini dan pengalaman pertama. Yang saya pengen tahu itu tadi yang saya bingung kan biasanya saya kan cuma jadi tamu aja di Microsoft Teams ataupun di Zoom ini. Jadi itu tadi kok ada yang untuk nomor ID itu sebenarnya untuk apa? Terus kalau udah ada link itu apa harus pakai nomor ID masuknya itu? Saya masih bingungnya di situ. Jadi nomor ID itu untuk apa? Terus kalau misalnya sudah ada link apa masuk ke nomor ID yang ada gitu. Terus sebenarnya kepingin juga kita kan sebagai ketua PJ kepingin rapatnya itu juga seperti ini gitu. Jadi betul. kepingin apa ya dari Trawulan itu rencananya seperti itu sama Bu Aini tadi. Jadi kita antusias banget. Terima kasih juga atas ilmunya. Sama-sama Ya, Ibu. itu pertanyaan saya Pak. Oke, Mas Ya. Hendy, ini yang datang Mas Hendy yang jawab. Terima kasih, langsung saya jawab aja nih. Jadi tadi tanyanya gabungnya pakai apa ID apa link, terus ID itu maksudnya apa? Jadi ID di aplikasi Webex dan Zoom itu sama-sama angka semua ya, kombinasi angka. Itu kalau diibaratkan itu alamatnya, kan pasti alamat nggak ada yang sama. Nah, jadi kalau ngasih undangan pilihannya ada dua, dikasih ID dan password atau dikasih link. Kalau link tinggal klik. Nah, kalau ID-nya kan nggak bisa diklik, harus dimasukkan. Kita buka Zoom atau kita buka Webex kan klik join meeting, dimasukkan manual kan, ID-nya berapa, di enter, baru passwordnya berapa. Tapi kalau kita join-nya pakai link, biasanya linknya dikirim di WhatsApp. Itu kan otomatis buka browser, bisa buka Google Chrome atau Mozilla, nanti otomatis diarahkan, nanti itu balik lagi ke aplikasi Zoom atau Webex-nya. Jadi sama aja, Bu. Tinggal lebih nyaman yang mana. Kalau ID masing-masing user kan berbeda. Biasanya kalau pertama kali nginput memang belum dikenali, tapi kalau katakanlah minggu depan yang buka tetap itu ID-nya ada historinya, jadi ya lebih mudah lah, lebih ada catatannya. Tapi kalau link kan kombinasinya susah dihafalkan, nah, itu kan harus ngeklik. Ya. Tinggal variasi aja dari penyelenggaranya, bisa baginya pakai link atau pakai ID dan password. Cuman pilihan aja Bu, sama saja. Oke, terima kasih. Tapi kalau untuk pengalaman ini tadi, berarti tadi kan saya coba masuk pakai ID ya Pak ya. Ternyata tuh muternya itu lama banget. Terus kalau yang pakai link itu cepat, ternyata mungkin lebih mudah pakai link kita bagikannya ya Pak ya. Kalau dari sisi teknisnya nggak ada yang membedakan Bu. Jadi pakai ID lebih cepat atau lebih lambat itu nggak ada yang mengarah ke situ. Jadi kemungkinan ya kebetulan waktu pakai ID internetnya lambat juga bisa. Jadi kalau dari pihak Zoom maupun Webex-nya nggak ada. Pakai link lebih cepat itu saya belum nemu kayaknya. Mungkin kebetulan aja. Nah nanti sambil dicobain bisa tahu enakan pakai yang mana kan. Sekali, 2 kali, kalau 3 kali sudah pakai kan sudah terbiasa kan, lebih nyaman pakai yang mana gitu aja. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Ringgavi. Tempat duduknya bagus Bu, beli di mana Bu? Ukiranya Bu Ringgavi dari KB atau TK mana Bu?
Dari KB Dewi Sartika Trawulan, Pak. Oke, Dewi Sartika Trawulan. Oh, nggih. Catat Mas Alif, nanti giveaway-nya kita kirim lewat JNT. Takjil buka puasa. Kita Nggih. ya selanjutnya siapa lagi Mas Alif yang mau nanya? Ini kalau Gimana, tahu Bapak, Ibu? giveaway-nya pasti banyak yang nanya ini Pak Alif. Atau Giveaway mungkin apa, Pak? di Gimana? Ini sudah banyak yang enggak kelihatan ini wajahnya. sudah Membaca ganti tulisan. baju kayaknya Mas. Baiklah. Nggih. Tadi pakai seragam. Besok soalnya masih Oke. ketemu ini ya. Masih lanjut lagi Masih besok. ketemu lagi nggih. ya. Baiklah, gini aja Mas Alif dan Pak Hendi. Sepertinya sudah cukup ya materi hari ini. Waktunya juga sudah melebihi batas dan sudah masuk waktu zuhur. Banyak di antara kita yang mau sholat, yang mau istirahat, dan ada juga yang mau merenungi materi tadi. Seperti mau kita tindak lanjuti seperti apa? Kita beri kesempatan Bapak Ibu untuk istirahat ya, Pak Alif, Pak Hendi. Oke, ketemu Cukup. lagi besok. Mungkin nanti habis gini saya kirimkan link pretest yang untuk besok nggih, Bapak Ibu yang vaksin 3. Saya kirimkan ke Pak Herman, nanti biar di-share ke Bapak Ibu sekalian ya. Oke, siap. Untuk persiapan besok vaksin 3. Jangan Ya, ya. lupa yang absen dan evaluasi Mas Yofi. Ya. Oh iya, untuk absen dan evaluasi penyelenggaraan, evaluasi narasumber, Pak Hermanto minta tolong dikondisikan ya Pak ya. Bapak Ibu semua, tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas partisipasinya, apresiasi kami untuk Kabupaten Mojokerto sudah terselenggara kegiatan ini. Penyelenggaraan kegiatan yang kedua setelah kemarin Sumeneb, sekarang Mojokerto sampai 2 hari. Kami sangat mengapresiasi hal ini dan mohon maaf apabila pada penyelenggaraan ini atau pada diri kami penyampaiannya ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, akan kami evaluasi supaya kedepannya lebih lancar. Terima kasih para narasumber, terima kasih peserta. Di akhir kata kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu, sampai jumpa besok. Waalaikumsalam.